Saya sering sekarang lihat perkumpulan anak-anak muda itu dress code-nya kebaya, bawahnya casual sneaker. Nah, itu saya udah Iya mulai iya seneng iya nih, iya. artinya Betul, anak saya pun yang masih, muda, itu punya koleksi kebaya dan pakai sneakers. seperti contohnya waktu pas saya ke Beringharjo. Dulu, pasar kebaya sepi-sepi saja, tapi begitu sekarang kampanye Kebaya Goes to UNESCO 3 tahun terakhir, itu tentunya sekarang permintaan kebaya meningkat. Kebaya itu kan melalui proses alkulturasi yang panjang. Dalam sejarah mereka juga menggunakan kebaya meskipun jenisnya berbeda-beda. Intinya kalau menurut saya, bagaimana perempuan itu harus menjadi agen budaya. Bagaimana perempuan itu harus mengajarkan toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sehari-harinya. Menjadikan identitas budayanya berkelanjutan. Itu yang menurut saya lebih utama, karena otomatis ekonomi kreatif tidak akan berjalan dengan baik jika tidak melibatkan kearifan lokal di dalamnya. Kita jumpa kembali dalam podcast Women Value. Kali ini ada yang berbeda karena kita melakukan wawancara di studio Radio El Sinta. Dan tentunya kali ini juga istimewa. Kenapa? Karena kita kehadiran narasumber yang istimewa. Anggun dengan kebayanya dan warna pinknya gitu loh ya. Terima kasih sekali Ibu Miranti Serat Ginanjar sebagai aktivis budaya dan penulis buku sudah hadir ke Radio El Sinta. Masyarakat sekarang ini lagi happy loh Bu. Kenapa? Karena kebaya menjadi salah satu budaya yang diakui oleh UNESCO, UNESCO Heritage. Nah, Ibu Miranti sebagai aktivis atau penggiat budaya dan juga penulis buku masuk ke dalam timnas. Iya. Boleh cerita dong Bu, gimana sampai akhirnya kebaya menjadi UNESCO Heritage? Jadi awalnya itu di bulan Februari 2023 kita cukup concern ketika 4 negara bersama-sama datang ke Indonesia untuk proses pengisian dossier. Namun tentunya jauh sebelum itu masih ada pro kontra antara single nomination dan joint nomination. Nah, kita mundur lagi sedikit ke belakang. Pada waktu Singapura di bulan Desember 2022, mereka melakukan preskon itu tanpa Indonesia. Tentunya membuat kami semua terhenyak. Wah, bagaimana akhirnya nanti kalau Indonesia tidak ikut serta untuk joint nomination. Memang single nomination itu panjang perjalanannya. Artinya proses itu bisa bertahun-tahun dan kita dalam antrian yang kesekian. Tapi setelah kita memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa joint nomination itu lebih tentang bagaimana humanity, bahwa kebaya itu kan melalui proses alkulturasi yang panjang. Artinya mereka pun juga pada saat itu dalam sejarah mereka juga menggunakan kebaya meskipun jenisnya berbeda-beda. Nah, disinilah kita lebih bagaimana kita merawat tradisi itu bersama, melestarikan tradisi itu bersama di kawasan negara serumpun. Pemahaman itulah akhirnya komunitas bersama-sama untuk mendukung nominasi bersama. Tentunya Ibu Menlu pada saat itu sangat bersyukur karena tanpa dukungan komunitas mustahil pendaftaran joint nomination itu berjalan dengan baik. Untuk itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu mengundang untuk pengisian dossier di Jakarta. Alhamdulillah keempat negara ini sangat welcome, sangat langsung responsif. Mereka datang bersama-sama. Nah, perwakilan dari komunitas itu adalah Bulana, saya, dan perwakilan akademisi itu Mbak India untuk pengisian dossier. Nah, pada saat pengisian dossier memang yang mengetuai itu adalah Singapura. Kita harus akui secara dokumentasi Singapura jauh lebih lengkap daripada kita karena mereka punya berbagai riset dari bukunya Peter Lee, juga tulisan-tulisan Sir Stamford Raffles. Itu yang menambah wawasan khasanah bagaimana budaya kebaya itu berkembang di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada saat pengisian dossier itulah kami tersadar bahwa kami ini
dari pihak Indonesia kurang mendokumentasikan kebaya secara primer, artinya pengetahuan untuk kebaya itu sendiri banyak ada di Belanda. Nah, yang saat ini tim punya tuh adalah pengetahuan istilah riset secara sekunder. Nah, karena kebaya itu kan hidup di kalangan perempuan Indonesia dari warisan dari orang tua, bagaimana mengajarkan kita secara tradisi, tapi kita lupa mendokumentasikan. Nah, inilah akhirnya dalam perjalanan kita pengisian dosier, kita dikasih waktu 1 bulan pada waktu itu. 1 bulan untuk melengkapi semuanya, karena memang kebetulan saya memang punya niatan ingin sekali mendokumentasikan kebaya. Meskipun saya bukan ahli kebaya, Mbak. Saya hanya menyusun, baru belajar juga. Artinya di saat itulah kita mencoba untuk mengurut sesuai dengan pengajuan dosier, yaitu knowledge, tradition, setelah itu skill, dan yang terakhir practice. Nah, kita di situ mulai percaya dirinya. Artinya apa? Indonesia itu yang namanya komunitas bergerak ribuan berkebaya di seluruh Indonesia itu udah hal yang lumrah dan biasa. Tapi kalau kita dokumentasikan tentunya akan menjadi sejarah yang saya berharap generasi muda akan meneruskan. Nah, ini pendokumentasian itu berdasarkan dari pengajuan dosier. Akhirnya saya putuskan untuk bukukan. Kan sayang kalau nanti adik-adik kita, anak-anak kita pengen tahu seperti apa sih kebaya labuh itu, yang sudah duluan malah didaftarkan di WBTB nasional, seperti apa sih kebaya Sunda, seperti apa sih kebaya Rancongan, seperti apa sih kebaya Kutu Baru, Kartini, maupun bahkan kebaya Ambon. Nah, pada saat kita pendokumentasian ini kan gak mungkin semua instan kita dapatkan. Contohnya kebaya Janggan, begitu ada gadis kretek, wah langsung semuanya dengan modelnya itu ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan tambahan informasi dari beberapa library di Belanda. Ternyata sejarahnya itu panjang juga mengenai kebaya Janggan. Cerita di balik itu, perjuangan, memang kebaya itu menjadi identitas nasional karena di sana ada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, ada perjuangan di dalamnya. Cukup mengharukan sih dalam proses pembukuan ini. Kemudian ketika saya mendokumentasikan kebaya Ambon, oh ternyata kalau ke gereja itu pakai kebaya warna hitam, tapi untuk keseharian mereka, untuk ke acara-acara kebayanya putih, panjang, dan ada kerut, ada kayak puff gitu ya di sini ya. Terus ada kancing, itu kebaya Ambon, dan sepatunya juga khas, ada bordir. Nah, inilah kalau ini menjadi catatan WBTB nasional di setiap provinsi. Wow, betapa kayanya kita gitu loh. Bahwa saat ini kita cukup kaget juga, kita cuma 2 yang kita daftarkan di WBTB nasional, sementara Malaysia sudah punya sederet jenis-jenis kebaya. Nah, inilah yang menyemangati kita bahwa kita harus segera mendokumentasikan, dan kita berharap nanti setelah ini di provinsi-provinsi itu akan bergerak untuk bikin FGD kebaya dengan kearifan lokal masing-masing di daerah. Ya, jadi istilahnya saat ini tahun 2024 kebaya Indonesia masuk sebagai UNESCO Heritage, itu adalah trigger ya Bu? Iya, trigger. Untuk kedepannya tentunya akan ada upaya-upaya pelestarian untuk pelestarian yang akan dan dilakukan, pencatatan tentunya ya Bu ya. Nah, misalnya gini Mbak, kebaya di Ambon atau kebaya di Manado, atau mungkin nanti ada kebaya di Sulawesi Barat, ternyata banyak, otomatis kan bergerak. Oh, kainnya begini, oh sanggulnya begini, oh dulu perhiasannya begini. Nah, ini kan pasti masing-masing keluarga yang dulu punya sebuah tradisi dari generasi ke generasi akan share kan. Waktu pas kapan saya pergi ke Mangkunegara, saya ngadep ke Bre, di sana saya melihat,
waduh, Gusti Putri itu memakai kebaya dengan kombinasi kerah yang kok mirip dengan yang saya pernah lihat di beberapa dokumentasi di Sulawesi. Artinya bentuknya V gitu, tapi ada kerahnya. Nah, artinya itu kan mengalami modifikasi. Nah, artinya saya tidak bilang buku ini lengkap, Mbak, tapi paling enggak ini menjadi awal untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, sehingga ini menjadi pembelajaran buat adik-adik kita, generasi ke depan. Akan ada berbuku-buku kalau kita mendokumentasikan Paling nggak kita melakukan revisi. Semua kebaya-kebaya yang ada di Indonesia. Betul. Itu mungkin kebaya keanggunan yang diwariskan jilid 1, jilid 2, jilid 3 mungkin ya Bu, karena seperti yang, Insya Allah. seperti yang Ibu Miranti tadi sampaikan begitu loh ya, bahwa macam-macamnya Jenis kebaya, betul. Indonesia itu luar biasa, dari Sabang sampai Merauke begitu Dan ya Bu. uniknya, semua kebaya itu bergerak bersama Wastra Nusantara. Artinya di sana ada kehidupan. Artinya kebaya itu hidup dan menghidupi. Itu yang menjadi semangat kita semua untuk bagaimana kita melestarikan dan berkelanjutan. Misi UNESCO itu kan adalah safeguarding and sustainability. Artinya bagaimana itu kita lestarikan untuk program-program yang berkelanjutan. Nah, kebaya, bagaimana ini bisa menghidupi yang tadi Ibu bilang ya, untuk kehidupan dan untuk menghidupi. Nah, ini maknanya tuh sebetulnya apa Bu? Apakah ada nilai-nilai budaya, kemudian ada nilai-nilai kehidupan, ada nilai-nilai ekonomi di dalam situ? Kalau saya ngelihat ya, perempuan itu kan kalau di kita tuh madrasatul ulaya, pendidik utama. Namun perempuan itu kan agen budaya. Di tangan perempuan lah masa depan keberlanjutan ekonomi. Artinya perempuan sebagai entitas itu merawat budaya dengan segala kearifan lokalnya menjadi sirkular ekonomi di dalamnya. Kita bicara kebaya, diplomasi kebaya. Kita ngomong kebaya keluar, otomatis kan kita akan melihat jenis kebayanya, jahitannya, bordirnya, juga batik yang bersama-sama dengan kebaya. Kemudian kita akan melibatkan banyak tenun-tenun bersama kebaya. Terus kita akan melihat keunikan aksesoris juga aneka sanggul, juga dengan kerudung-kerudungnya. Misalnya kita bicara tentang baju basiba atau kebaya basiba di Minang. Bayangkan betapa kayanya di Sumatera sana dengan aneka ragam songket dan tenunnya untuk bergerak bersama, berpatut bersama kebaya. Itu baru Sumatera. Di Jawa, Kalimantan. Bagaimana kata kebaya itu menjadi diplomasi budaya. Diplomasi budaya. Nah, ini yang kita tuh berharap nanti ke depannya tuh bukan sekedar culinary diplomasi, tapi nanti menjadi kebaya diplomasi. Itu yang menjadi. Rasanya penting sih Bu, karena tadi di awal saya mendengarkan penjelasan Ibu, kadang-kadang itu yang masyarakat rasakan juga. Misalnya budaya kita kemudian diakui oleh negara lain, itu kan rasanya sakit hati kita ya Bu. Kemudian kebaya kita gitu loh ya, tapi kok negara lain yang kemudian lebih concern dan pada akhirnya dengan kelengkapan dokumentasi dan lain-lainnya, akhirnya diakui bahwa itu adalah negara dari asal mereka. Nah, bagaimana Ibu sendiri sebagai penggiat budaya melihat kondisi ini dan kemudian concern untuk akhirnya nggak terulang lagi lah seperti itu? Itulah kita perlu peran pemerintah untuk bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Kan kadang-kadang UKM itu seperti contohnya waktu pas saya ke Beringharjo, dulu pasar kebaya sepi-sepi saja, tapi begitu sekarang di dalam kampanye Kebaya Goes to UNESCO 3 tahun terakhir, itu tentunya sekarang permintaan kebaya meningkat, apalagi kebaya bordir kerancang. Itu yang paling diminati karena memang ada persamaan dengan kebaya di Malaysia dan Singapura. Seperti kemarin dulu kita kalau cari kebaya kerancang di Bukit Tinggi harganya masih 150-200. Sekarang udah naik kan 350 sampai 450 ribu. Demandnya juga tinggi ya. Naik. Nah, ini tentunya buat mereka kan lebih bersemangat. Bikin kebaya kerancang itu bukan hal yang mudah loh Mbak, karena itu kan pakai mesin jahit kecil. Nah, otomatis ini kan semua bergerak bersama. Artinya dengan adanya kampanye Kebaya Goes to UNESCO
UNESCO pada saat itu, semua akhirnya nyari kebaya. Kebaya Kota Baru seperti apa, kebaya Kartini seperti apa, kebaya Janggan gimana. Dan kita kalau sekarang browsing ke Shopee atau Tokped, langsung keluar dari harga 150.000 sampai 2,5 juta. Artinya, wah inilah yang saya bilang nih, circular economy yang menjadi program keberlanjutan kebaya itu sendiri. Nah, yang menariknya ternyata anak muda itu menjadi mempunyai inovasi-inovasi yang banyak mengenai kebaya. Saya kemarin lihat di Jogja tuh ada lemari lila. Kadang-kadang harus PO loh Mbak. Padahal kita ini yang tua-tua juga sebenarnya agak malu-malu juga ya. Wah, ini kalau saya pakai kayak rok saya ini kan asimetris. Tapi ternyata cocok juga ya. Nah, ini dari lemari lila di Jogja. Kemudian kebaya kaos kan. Memang agak, tadi ibu saya nanya, loh Mbak, mau berangkat ke sana kok kebayamu udah dekil. Oh dekil ya Mam, artinya dipakai terus, saya bilang gitu. Artinya kita mulai nyaman berkebaya dengan kebaya kaos, karena kan di luar panas, ini kaos Mbak. Iya. Iya, artinya inilah yang menjadi semangat kita semua bahwa berkebaya itu nyaman untuk keseharian kita. Tapi bagaimana Mbak dengan adanya kontroversi nih? Kadang-kadang, nggak bisa, kebaya itu ada pakemnya, kebaya itu nggak boleh dirubah. Sementara seperti yang Mbak Mia sampaikan kan, kebaya itu butuh nyaman. Kayak misalnya saya memilih kebaya ini dengan celana jeans gitu loh, putih gitu loh. Nah, agak longgar gitu loh, ya itu kan nyaman. Terus seperti yang Bu Mia bilang, anak muda sekarang kayaknya kalau pakai kain terus pakai kebaya, kayaknya gue mak-mak banget gitu loh ya. Gue pengen dong pakai sepatu kets. Nah, tapi kan ada anggapan orang bahwa nggak boleh, kebaya itu harus pakem. Nah, kita bagaimana sih mengedukasi ini Mbak Mia? Sebetulnya kalau kita lihat dokumentasi kebaya di tahun 70-an, itu ibu-ibu perkumpulan ibu-ibu pada zaman dulu itu berseragam kebaya, dalam sepatunya itu pantofel. Karena mungkin bukan selop ya. Bukan selop, pantofel. Artinya mereka juga pergi ke kantor suaminya dengan seragam kebaya dan berpantofel. Artinya gini, sekarang kalau mau pakai sneaker pun, kalau itu acaranya lebih keseharian, mestinya sih nggak apa-apa ya Mbak. Kan kita bisa bedakan. Seperti pada saat pengisian dosir, ada lebih ke tradisi atau maksudnya kita udah bicara sejarah gitu. Abis itu kan tradisi. Setelah tradisi ya kalau kita bicara mitoni atau acara pernikahan ya tentunya juga mungkin kalau kita itu juga rasanya aneh ya kalau nggak pakai selop yang rapi. Nah setelah itu kita ada bicara skill dan praktis. Nah ini anak muda kan senang dengan dia berjalan cepat. Mereka harus naik MRT, naik bis loh, pakai selop timik-timik gitu jalannya kan ya susah ya. Artinya dulu pakai kelom gelis. Iya. Kalau kita lihat di Parahyangan, maksudnya di Jawa Barat, itu kita bisa lihat beberapa dokumen itu mereka pakai dengan cantiknya pakai payung dan kelom gelis. Tapi kan jalannya nggak bisa cepet ya. Artinya marilah kita bersama-sama menjaga, dan artinya dengan perubahan zaman, dengan inovasi yang ada, kita terima kebaya untuk kita lestarikan bersama. Nah, ini adalah buku yang disusun oleh Ibu Miranti dan juga beberapa aktivis kebaya dan pendidikan. Nah, di sini juga mendokumentasikan seperti yang tadi Ibu Miranti bilang, apa yang sudah dilakukan akhirnya kebaya menjadi UNESCO Heritage. Dan di sini juga yang paling penting dalam buku ini apa nih Bu Miranti, kalau boleh kita lihat? Yang paling menarik terus terang itu halaman kebaya difabel. Kisah penyandang difabel. Jadi ini ada halaman tentang kisah kebaya penyandang difabel. Ini ada Ibu Ida, bagaimana mereka tim Ibu Ida itu penyandang difabel, dan mereka berkarya dan menjahit kebaya itu dengan inovasi yang luar biasa. Ini yang agak menyentuh perasaan saya ketika kita mencoba banyak mendokumentasikan untuk keperluan UNESCO. Dan yang paling menarik itu adalah bagaimana kebaya dilestarikan di sebuah sekolah menengah kejuruan. Itu juga menjadi salah satu dokumentasi kita di UNESCO. Bagaimana pendidikan kebaya
di kalangan vocational school atau SMK. Mereka pertama mendesain lewat digital ya, artinya sudah digital. Dan ini kita juga ada QR code-nya di sini sehingga nanti bisa melihat bahwa sekolahnya itu seperti itu. Bahwa setelah mereka mendesain, mereka bikin pola, jahit, dibordir, bahkan mereka juga mendemokan fashion show kecil hasil karya mereka. Mereka bukan cuma sekedar menjahit, bagaimana mereka menjadi desainer dari kebaya itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu kelengkapan kemarin ke UNESCO. Inilah yang memberikan kontribusi Betul. akhirnya kebaya kita masuk sebagai UNESCO Heritage ya, betul, Bu, ya? betul. Bagaimana anak muda dan dari tradition, skill dan praktis. Nah, inilah kebaya harus tetap berkelanjutan di sekolah-sekolah Iya. Dan kejuruan. ini bukan berada di daerah mana ini, Bu? Oh, ini ada di Kudus. Ada di Kudus. Jadi ini kita Jadi namanya ada- SMK NU Banat. Ini Ya. bisa di Saya klik. tadi sudah mengklik Ya. ya, dan luar biasa sekali saya melihat ruangan dari sekolahnya, Ya. dan sekolahnya juga ada apa tuh Bu, untuk catwalk tuh istilahnya? Ada catwalk juga. Ada Jadi catwalk. mereka setelah mendesain, terus udah jadi ya kan, terus udah di fit gitu, terus mereka mendemokan. Artinya mereka juga bahwa kebaya itu harus kelihatan pantas untuk yang melihat. Iya, iya. Jadi luar biasa sekali ya, karena ini merupakan salah satu juga untuk Persyaratan. generasi Iya, persyaratan, dan betul. generasi muda pun akhirnya mereka tahu betul tentang kebaya, Pola kebaya, tentang pola betul, iya. kebaya dan lainnya. Iya. Satu pertanyaan yang menarik juga ya, Mbak Mia, kenapa kok judulnya ini kebaya keanggunan yang diwariskan? Ya, ini adalah spirit utama yang menjadikan buku ini menjadi judul kebaya keanggunan yang diwariskan, karena sesungguhnya makna itulah yang ada dalam benak saya pada saat menerjemahkan kenapa sih kok kebaya menjadi satu kalimat kebaya yang artinya juga budaya, di mana kekuatan perempuan ada di dalamnya, bagaimana kebaya itu melintasi masa ke masa. Kebaya adalah kekuatan perempuan, kebaya juga menjadi semangat toleransi, keberagaman, dan ini semua diwariskan dari masa ke masa. Nah, dengan semangat adanya UNESCO inilah makanya kebaya keanggunan yang diwariskan. Kita pun juga akan mewariskan ke anak cucu kita. Kita pun tahu kebaya dari orang tua kita. Intinya sih itu. Jadi saya rasa judul yang paling cocok gitu ya dalam semangat menjaga kebaya dalam arti di UNESCO, safeguarding. UNESCO selalu menekankan safeguarding and sustainability. Tentunya ini kebaya keanggunan yang diwariskan, karena buat saya kebaya itu adalah sebuah kesederhanaan cara kita berpakaian. Ya mungkin kalau mau ditambah beraneka ragam pahit untuk menikah pesta pernikahan sah-sah saja, tapi dalam keseharian itu kita juga lihat kok Ibu Kartini dengan berkebaya yang simple, ya tetap cantik dan anggun. Jadi semangat inilah bahwa saya bilang sama teman-teman, nggak usah ribet kalau mau pakai kebaya. Ya kayak saya kan juga, saya nggak pakai macem-macem, hanya kutu baru begini, ya nanti rambut diikat, udah aja. Artinya kebaya keanggunan diwariskan dari nenek kita, yang juga kita akan mewariskan ke anak cucu kita. Saya ingin ngobrol ke personality dari Ibu Mira nih, menjelaskan tentang kebaya itu dengan mata yang berbinar-binar gitu. Itu kan berarti mengungkapkan dari hati begitu loh ya. Nah, bagaimana Ibu awalnya kemudian dari mencintai batik, Iya. kemudian mencintai kebaya, dan bukan hanya mencintai tapi ikut memberikan kontribusi bagi warisan Indonesia ini untuk go internasional, untuk diakui oleh dunia. Apa yang mendasar yang akhirnya hati Ibu terpanggil untuk ini? Sebetulnya sih simple aja sih Mbak. Ketika kita menggunakan kebaya, kita lebih menata perilaku kita sendiri. Artinya kita juga nggak mungkin kan berkebaya dengan sembarangan. Artinya dalam keseharian kita juga lebih berperilaku dengan baik. Nah itu yang menjadi dasar, itu ajaran orang tua tentunya. Apa tuh ajaran orang tuanya Ibu? Mungkin bisa di-spill supaya kita juga tahu nilai-nilai yang baik. Ayah saya tuh selalu pesan, dalam hidup
kamu bolehlah melakukan sebuah aktivitas ekonomi untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan lupa lakukan PSR, Personal Social Responsibility. Bagaimana dengan kita nggak bilang dana CSR berat nggak, tapi kan ini PSR itu kan dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk kita dan lingkungan kita. Nah kebetulan kita concern dengan keberlanjutan dari batik, terus kebaya. Ini kan masalahnya UMKM kecil. Saya kemarin juga saya share ketika saya diundang dengan Kementerian Kebudayaan. Mereka tanya, mereka melihat baju bordir yang saya pakai. Saya jawab jujur, bordirnya 450.000, payetnya 250, bahannya 50 meter, 2 meter kali 50.000. Jadi artinya dengan harga segini saya bisa dapatkan kebaya panjang yang indah. Artinya kan ini kita senang ya. Di sekitar kita kan terus hidup Bertumbuh, gitu ya. Nah itu yang, nah kemudian kebaya bagian dari diplomasi budaya. Itu yang terus terang itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kebaya itu yang tadi yang saya sudah ungkapkan, kita bergerak bersama. Itu yang menjadi semangat kita dan komunitas kita, sehingga pada saat Ibu Lana membentuk 12 komunitas pengusung ke UNESCO, itu yang menyemangati kita bahwa dari komunitas satu yang lain kita bagi tugas, kita bersama-sama terus bergerak dengan banyak program-program bersama. Nah ini otomatis kalau udah kita perempuan udah gerak, wah udah itu. Itulah the power of the Disanalah, women ya. salah satu pilar untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan dari kearifan lokal kita. Itu. Nah, mumpung bicara perempuan, apa dong pesan dari Mbak Mia ke perempuan-perempuan Indonesia tentang kebaya dan budaya kita? Kebaya dengan penetapan warisan budaya tak benda ini, dari generasi ke generasi, bagaimana generasi muda mau menjadikan identitas budayanya menjadi program yang berkelanjutan. Itu menanamkan rasa identitas budayanya lebih berkelanjutan. Itu pesan yang sangat dalam buat saya, bahwa di tangan mereka lah keberlanjutan akan kebanggaan identitas budayanya. Ya. Dan langkah selanjutnya dari Mbak Mia untuk terus melestarikan kebaya, jangan sampai ada indikasi atau ada pemikiran pakai kebaya ribet, pakai kebaya susah. Nah itu kan yang penting, sehingga kayak mungkin dulu batik, ketika pakai batik susah carinya. Tapi ternyata sekarang jadi mudah, ya, jadi betul. mudah dan bisa menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di perusahaan pun setiap hari kita pakai batik, memperingati itu. Nah, bagaimana kebaya ini pun pada tanggal 5 Desember kemarin ditetapkan, dan ini akan 4 menjadi Desember, 4 Desember ditetapkan. Nah ini menjadi momentum, mungkin setiap tanggal 5 Desember juga kita gelorakan. Ya betul, dan menggunakan kebaya. Kita harus tumbuhkan seperti pesan UNESCO bahwa itu nggak boleh menjadi sebuah paksaan, tapi bagaimana anak-anak itu mau melakukan kegiatan berkebaya itu dengan kesadaran. Nah ini yang paling penting. Nah saya sering sekarang lihat perkumpulan anak-anak muda itu dress code-nya kebaya, bawahnya casual sneaker. Nah itu saya udah mulai seneng nih, artinya. Untuk anak saya pun yang masih muda itu punya koleksi kebaya dan pakai sneakers. Iya, terus kemarin tuh pas kita lagi graduation keponakan saya di Sydney, saya surprise. Saya bawa anak, nah anak saya nih langsung bawa kebaya. Saya ntar mau ke Opera House dengan berkebaya. Nah yang saya juga surprise juga waktu pas di Sydney itu, kita lihat orang tua salah satu yang lulus berkebaya, ternyata dari Malaysia. Nah, artinya mereka juga berkebaya untuk seremoni. Nah inilah artinya nggak cuma dari Indonesia, tapi juga ternyata dari negara serumpun. Mereka dengan kesadaran bersama-sama merawat dan melestarikan. Iya. Bagaimana jadinya apabila kebaya tidak kita gunakan, kebaya tidak menjadi kesadaran kita untuk kita gunakan. Itu tadi ya Bu, budaya dengan mereka kan atau negara-negara tetangga kita kan hampir sama. Kita kan khawatir itu akan menjadi
punah begitu ya Bu ya. Nah Ibu sendiri melakukan kegiatan-kegiatan apa nih Bu untuk agar budaya ini kebaya ini selalu diminati dan disukai oleh masyarakat Indonesia Kalau dan tidak akan pernah Iya, punah. kalau saya kebetulan emang hobinya nari ya. Jadi kebetulan saya kan nari Bali juga. Nah, baik. kalau dulu kan kalau nari Bali kita kan misalnya pakai dalemannya yang hijau terus atau legong ya. Iya. Sekarang kebetulan saya dengan teman-teman tuh pakai kebaya Bali gitu, tapi dengan kostumnya misalnya legong. Nah, kebetulan saya sedang ikut suami bertugas di Sulawesi Barat. Yang bikin saya surprise, mereka itu juga punya kegiatan menari dengan berkebaya, dengan bawahan kain mandar. Nah, artinya kan juga itu bergerak bersama. Mereka nari dengan kebaya kuning brokat, bawahnya baju dengan kain lokal. Artinya kegiatan ekonomi sejalan dengan kearifan lokal itu bergerak bersama kebaya itu menjadi sebuah kegiatan yang nantinya benar-benar akan terus menjadi kegiatan yang sustain. Saya mau tunjukin Oh ya boleh. yang bagaimana di daerah-daerah gitu ya. Ini penari-penari di Polewali Mandar ya, kita bilang di Sulawesi Barat, mereka kan pakai kebaya. Iya. Sudah gitu mereka kebayanya hampir sama juga dengan kebaya yang kita gunakan. Betul, mereka sih bilangnya baju koko. Baju koko tapi dengan kancing depan ya. Mereka ya akhirnya menjadi kita dengan semangat UNESCO mereka berkebaya dengan berkain mandar. Nah, ini Gusti Putri di Jogja manah dengan kebaya, ini luar biasa. Terus ada sebuah komunitas di Jogja, perempuan berkebaya Yogyakarta, mereka yoga dengan berkebaya. Nah, ini kan apa ya, tidak menghalangi aktivitas. Betul, tidak menghalangi aktivitas sehari-hari gitu loh. Nah, ini kan luar biasa ya Mbak ya, gerakan-gerakan inilah. Ini mereka bersepeda. Suatu hari saya lihat ada satu komunitas namanya Sekar Ayu, mereka bersepeda terus dress code-nya berkebaya. Wah, dengan ini lagi dengan selendang. Ini lucu sekali nih, cantik deh gitu. Bawahnya tetap pakai sport ya. Nah, inilah gerakan-gerakan kebaya UNESCO ini menjadi akhirnya jadi satu gerakan kampanye kebaya sehari-hari itu luar biasa. Iya, baik. Dan untuk mendapatkan buku ini gimana nih Bu? Masih limited edition. Dalam waktu dekat ini akan ada di Kinokuniya, juga nanti ada di beberapa toko. Saya juga melakukan beberapa revisi seperti kebaya Ambon, kebaya di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Nah, dalam perjalanan ini ternyata saya banyak dikontak dengan para pemangku budaya di sana bahwa wah Bu, boleh nggak saya share bahwa kebaya Ambon itu begini-begini, kebaya di Sumatera Utara itu tradisinya gini-gini. Wah, saya surprise sekali loh. Artinya selama ini kalau saya di Museum Arsip Nasional itu kita cari ke antara itu untuk ngulik tentang itu kan kita cukup melelahkan. Tiba-tiba dalam perjalanan ini segala informasi datang bersama tuh saya bersyukur sekali. Artinya wah, semakin banyak stakeholders lah yang concern dengan kebaya, apalagi nanti kita kan udah ada Kementerian Kebudayaan yang cukup support kegiatan ini. Bersama dengan Reok dan Kolintang, berkebaya ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat diapresiasi oleh Pak Menteri. Iya, baik. Dan terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk perempuan Indonesia agar nilai-nilai kehidupannya dalam keseharian dan juga nilai-nilai kebaya itu bisa menyatu? Intinya kalau menurut saya, bagaimana perempuan itu harus menjadi agen budaya. Bagaimana perempuan itu harus mengajarkan toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sehari-harinya. Kebaya itu hidup dari generasi ke generasi. Dengan penetapan WBTB ini, perempuan itu lebih menjadikan identitas budayanya berkelanjutan. Itu yang menurut saya lebih utama, karena otomatis ekonomi kreatif tidak akan berjalan dengan baik jika tidak melibatkan kearifan lokal di dalamnya. Itu yang lebih utama. Dimanapun dia berada, jangan pernah lelah untuk mengangkat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokalnya bersama kebaya. Itu. Terima kasih banyak Ibu Mia atas penjelasan yang luar biasa. Kami tentunya berharap
Ibu Mia serta rekan-rekan semuanya diberikan terus Amin. kekuatan, kesehatan untuk melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Ya. Kami sangat terkesan sekali dengan penjelasan Ibu dan terima kasih sekali di tengah waktunya kesibukan untuk terus menggemakan kebaya untuk bisa juga ke podcast Women Value. Sehat selalu Ibu, terima kasih. Terima kasih.